Kamu hamil? Sudah 3 bulan, Mas. Hidup memang gak adil. Siapa Mbak? Apa mungkin ini ulah binatang? Aku gak akan pernah rela. Semua ini akibat kemarahan kuasa jahat. Apa yang sudah kamu lakukan? Ini nyata, ini nyata, ini nyata. Oke, terima kasih nih atas kedatangannya Mbak Clara dan Mbak Dayinta. Oh ya, boleh perkenalkan dulu Mbak sebelumnya masing-masing. Oke. Ya. Ya, nama saya Dayinta Melira. Saya berperan sebagai Darsi di film Badut Gendong. Aku Clara Bernadette, aku berperan sebagai Arini di film Badut Gendong. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke filmnya nih Mbak. Oke. Ini apa sih ceritanya dari judul Badut Gendong ini? Kayaknya belum pernah denger ya. Tapi kalau Badut Gendongnya sih kita tahu kan kayak orang main-main apa yang badut gendong-gendong gitu deh. Nah itu yang bisa sebelumnya ini film horor kan ya? Iya, betul. Nah, ya. Dan tadi saya sempat baca juga ada apa dari beberapa trailer YouTube juga ada masuk universe-nya film-film sebelumnya dan ini nanti boleh ceritakan ya. Tapi boleh ceritakan dulu Mbak tentang Badut Gendongnya nih. Boleh dari Mbak Clara dulu boleh? Oke. Nah. Jadi sebenarnya Badut Gendong ini kita mau menceritakan tentang originnya atau kelahirannya si karakter atau sosok Badut Gendong ini sendiri gitu. Sebenarnya Badut Gendong sendiri itu apa? Itu memang benar, itu emang our culture gitu, kayak budaya kita. Ada pengamen yang menggendong badut gitu dan ada penarinya biasanya. Iya, betul. Nah, yang menggendong badutnya itu di sini diperankan oleh Martino Leo sebagai Darso karakternya. Iya, iya. Nah, ini penarinya nih sebagai Darsi gitu. Jadi memang Badut Gendong itu sebenarnya 2 entitas ya, dua karakter, Darsi dan Darso. Dan intinya ini adalah cerita tentang tragic romance di mana Darsi Darso ini yang mereka menjalin hubungan yang memang suami istri kan, suami istri yang mesra, romance gitu, saling mencintai, nggak mau terpisahkan maut, tiba-tiba harus terpisahkan dengan maut sampai akhirnya kemarahan atau dendam itu yang membangkitkan sosok Badut Gendong ini. Gitu. Akhirnya meneror suatu desa dan akhirnya terjadi banyak kematian di desa itu. Nah, gitu. Berarti saya bisa tebak nih, pasti setannya. Nah itu bisa jadi, Bisa jadi, belum tahu ya, belum tahu nih. Kita lihat dulu. Oh ya, ini tadi ngomongnya soal romance, jadi judulnya nih horor apa romance nih film ini? Sebenarnya, Nah, sebetulnya itulah. Jadi Pak Charles lebih suka nyebutnya ini tragic romance. Tragic ini film romance, tragic ya? romance, tapi memang karena namanya tragic, berarti kan berhubungan dengan ya malapetaka dan horor jadinya ya. Malapetaka, kesedihan, horor, putus asa, gitu, amarah, gitu, dendam, gitu. Jadi kan dibalut dengan horor, thrillernya ada, actionnya ada, tapi gore-nya juga ada. Ini paling dark lah sebenarnya, Mas. Film ini paling dark yang dipunyai sama Magma. Gitu. Nah, oh iya, kalau ngomongin Magma kan berarti film-film sebelumnya ya. Itu ada ini nggak apa terkait film-film sebelumnya prequel apa? Dengar-dengar sih katanya ada nih. Dengar-dengar ya. Jadi sebetulnya Badut Gendong ini yang menyebabkan kodrat cross universe ke Badut Gendong. Jadi iya ini benar. memang satu universe ya kodrat.
Tapi karena memang Badut Gendong ini saking mungkin powerfulnya gitu ya, dia akan menarik si Kodrat ini menghampiri dunianya Badut Gendong. Gitu nantinya, dan memang sudah dipersiapkan sama Pak Charles, ini akan ada kelanjutan untuk Badut Gendong 2. Bocoran tuh. Iya gitu langsung spill. Gak apa kata Pak Charles, spill aja. Emang udah mau di spill gitu. Jadi makanya sebelum nonton ke sana nonton ini dulu, biar tahu originnya keluarnya Badut Gendong ini. Jadi seperti bagi apa. penikmat universe Magma ya, itu ya coba tuh nanti ada hubungannya nggak nih film. Oh ya sekarang Mbak Day ini, Day. Mbak Day. Nah itu coba boleh ceritakan sedikit Mbak, itu inilah apa bocoran-bocoran film ini sedikit. Bocoran Karakternya Mbak Day deh kalau nggak karakterku sendiri kan sebetulnya di sini aku sebagai pasang suami istri bersama Darso. Nah, karakterku sendiri di sini aku sebetulnya adalah istri yang sangat amat menyayangi suamiku, begitupun juga sebaliknya, karena kita hanya hidup di dunia ini itu hanya memiliki satu sama lain. Oh gitu ya. Dengan background ekonomi yang sulit, tapi segala hal itu selalu kita hadapi asalkan kita memiliki satu sama lain. Sampai akhirnya ada kejadian tragis yang menyebabkan kita harus berpisah. Itu romansnya tuh. Mencintai satu sama lain, ada tragisnya, ada romansnya di situ tuh ceritanya. Mereka sangat amat lovey-dovey sampai tiba-tiba takdir berkata lain, dan dari situlah kelanjutannya. Ya, nanti tonton sendiri ya. Tapi saya ini juga sempat bocoran juga, katanya ini film apa istilahnya ya, lebih sadis gitu, lebih brutal. Itu bener gak sih? Kenapa dia mesti begitu gitu? Karena kan ini romance ya. Kalau brutal tuh kayaknya gimana gitu. Iya, karena sebetulnya di film ini tuh banyak kejadian ketidakadilan yang dialami banyak pihak. Jadi mengapa itu tragis? Ya karena, dan kenapa dibikinnya brutal, memang kalau Pak Charles sendiri bilang gitu ya, intinya untuk menghadirkan Kodrat ke dalam dunianya Badut Gendong, ya harus memang berbanding terbalik dunianya. Ini harus lebih gelap, dunianya harus lebih dark, harus lebih gore, harus lebih slasher, harus lebih brutal gitu. Ya. Karena untuk nunjukin bahwa powernya ini nih, dia akan datang sebagai anti-hero-nya. Karena kan hero-nya itu kan Kodrat. Ini bisa dibilang akan menjadi film anti-hero-nya Kodrat. Berarti memang udah dipersiapin ya. secara matang. Secara well planned. Nanti tuh plan-nya tuh akan begini gitu ya. Jangan-jangan ada 2-3 film selanjutnya nih yang akan ini. Karena bisa jadi. Kalau ini Bisa gitu jadi. biasanya kan dia Bisa kalau jadi. nggak bikin dia harus berkesinambungan. Kalau nggak berhenti tuh nggak enak tuh. Nanggung banget tuh. Nah Mbak Day kan saya sempat baca juga lihat. Mbak Day ini kan paling sering berperan sebagai setan ya. Saya ya film-film sebelum itu gimana sih Mbak rasanya Mbak? Maksudnya apa memang kayaknya gue cuma paling cocok nih sebagai setan ya? Apa nggak pengen yang lain gitu? Sebetulnya kenapa jadi setan itu awalnya itu karena keinginan aku. Oh malah kepengen Anehnya sendiri karena keinginan ya? aku ya. Kayak awalnya aku terinspirasi dari film Pengabdi Setan. Aku suka banget dengan ibu. Terus dari situ aku punya keinginan, aduh pengen deh main film jadi setan. Nah terus waktu pertama kali dapat film pertamaku Seudino jadi Sengar Turih, itu aku kayak wow seru banget lagi ternyata. Tapi dengan make up yang berjam-jam itu ternyata melelahkan. Iya, karena kan kalau yang bikin apa namanya ya, bikin sesuatu yang karakteristik setan itu kan nggak cuma di make up terus dibikin jelek doang gitu kan, mungkin ada efeknya segala macam gitu ya. Nah, tapi ada nggak Pak keinginan misalnya ini kita personal ya, maksudnya keinginan pengen berperan sebagai lain atau gimana tuh? Oh iya dong, abis Ada, itu kan? akhirnya setelah udah alhamdulillah mendapatkan peran setan, pengen ingin merambah ke peran-peran yang lainnya juga. Coba tolong ya buat para saudara. Oke, terus masih lanjut nih soal setan. Di antara setan-setan itu apa bedanya yang sekarang dengan yang sebelumnya gitu? Mungkin kalau yang sekarang ini menurut aku yang paling tragis ya kisahnya. Oh, karena tragedi Karakternya ya? karena tragedi harus
terpisah dengan orang yang paling kita cintai dalam hidup, dengan takdir yang tidak berpihak pada si Darsi ini, menurut aku itu sedih sekali gitu. Sedih ya, menyedihkan lah ya. Ya saya sih Sampai akhirnya dia menyimpan segala dendam, amarah dan lain-lainnya. Nah, itu biasanya setan itu jadi setan karena dendam. Kalau dia seneng nggak jadi setan, dia nggak ngejar-ngejar, nakut-nakutin doang. Oke, sekarang Mbak Clara nih. Mbak Clara kan sebagai karakter, kalau nggak salah saya baca itu pengacara ya. Nah itu kan ada faktor, jadi istilah kayak gini. Kalau di di dunia ini kan profesi pengacara ketemu setan, hubungannya tuh apa sebenarnya? Nggak nyambung gitu ya, kayak nggak Iya, nyambung maksudnya gitu. gitu kan. Apa ada bocoran sedikit Mbak itu tentang ini ya? Ya sebenarnya ini menarik Ceritanya. juga sih dari cerita ini, karena Pak Charles juga sempat nge-share gitu ya, kayak sebenarnya agak jarang emang film horor memasukkan unsur lawyer buat Betul. apa gitu kan. Tapi kan di sini fokusnya bukan hanya horornya doang, tapi memang gimana cerita ini berjalan gitu kan. Jadi keseluruhan cerita ini memang membutuhkan sosok si lawyer ini. Kenapa? Karena dengan adanya sosok si badut gendong ini yang menyebabkan banyak kematian gitu, aku ini hadir untuk menjadi kacamatanya penonton sebenarnya yang membantu penyelidikan itu. Memang tujuan awalnya itu bukan menyelidiki kasus ini. Iya, Awalnya itu Kasus karakter lain. aku Iya. Arini ini Iya. hadir untuk Pembela untuk rakyat, bukan? merebut lahan yang ada di desa ini gitu. Kenapa? Karena saya hadir untuk di-hire sama sebuah perusahaan di situ. Ternyata pas hadir di sana ada banyak sengketa yang terjadi gitu, karena ternyata lahan yang mau diambil itu sudah dihidupi oleh masyarakat di sana sudah lama, dan ternyata setelah fokus ke tujuan itu malah bergesernya ke penyelidikan, karena ternyata banyak kasus kematian setelah kedatangannya Arini di situ ternyata. Gitu. Jadi saya tangkap nih. Jadi Mbak Clara ini harusnya jadi karakter jahatnya nih seharusnya. Karena kan dia tadinya udah suruh perusahaan merebut kan. Coba tiba-tiba berubah jadi pembela Sebenarnya gitu. Enggak? mungkin dilihat kayak karakter Arini jahat merebut, tapi sebenarnya hadirnya Arini ini sebagai lawyer, panggilan dia sebagai lawyer tuh karena berawal dari dia melihat banyaknya ketidakadilan di hidup. Itu panggilan nilai moral yang akhirnya terjadi sama dia, akhirnya dia menjadi lawyer karena dia mau menegakkan keadilan itu. Ternyata pada faktanya susah sekali untuk menegakkan keadilan di dunia yang penuh ketidakadilan ini gitu. Potong tuh ntar ya. Potong kata-katanya, maksudnya jadiin ini konten itu. Udah denger tuh pernyataan Clara. Karakter ya, karakter. Ketidakadilan tuh. Tapi in real life ya memang susah menegakkan keadilan di dunia yang banyak Tapi ketidakadilan. setuju kalau pernyataan seperti itu Mbak Clara setuju ya tentang ketidakadilan tadi ya. Karena memang di dunia ini nggak ada yang bisa putih terus, gitu. Kadang-kadang memang makanya karakter ini yang tadinya putih hari ini ketemu ibarat dunia yang hitam gitu ya. Akhirnya terjadi dilema, yang menjadi dia akhirnya permainan karakter dia tuh jadi abu-abu. Oh gitu. Karena dia banyak disentil atau dipertanyakan antara nilai moral atau tuntutan pekerjaan yang harus dijalanin, gitu. Dan itu dua-duanya tuh nggak bisa ditinggalin sama dia, gitu. Itu yang akhirnya terjadi dari awal sampai akhir film ini, sampai akhirnya dia harus memilih jalan mana yang harus diambil, idealisme dia, prinsip dia, atau memang sistem yang harus diikuti di dunia ini gitu loh. Ya. Tuh, berarti ada ininya, ada unsur-unsur apa ya? Drama-drama yang nggak melulu dikejar-kejar setan dari awal dan sampai habis gitu. Ini yang mungkin kalian penonton-penonton nih calon-calon kayaknya boleh lah ditonton nanti ya. Ini karena nggak ini ya, maksudnya nggak berfokus sama seremnya, Horornya ya kan doang, horornya ya. gitu. Sebenarnya ini cerita tentang ketidakadilan ya. Iya, betul. Ketidakadilan dalam hidupnya Darso Darsi, ketidakadilan dalam banyak sistem di dunia ini dan lain-lainnya gitu. Ya. Menarik sih. Tanggal berapa tadi? Tanggal itunya? 27 Mei. 27 kan? 27 Mei Udah deket dong, tayang hari perdana. Selasa ya? Harus Selasa, dong ya. diramaikan. Bulan depan 27 Bulan Mei. depan. Iya sorry, 27 27 Mei, bukan 27 April ya. Oke. Masih sempat ya. Jadi yang mau lihat trailernya buka-buka YouTube boleh silakan. Oke, selanjutnya Mbak. Kenapa sih mesti Kenapa badut gendong gitu kan? Kenapa mesti badut itu kan
Karena apa? Karena kan biasanya yang horor-horor tuh yang udah biasa apa ya? Maksudnya cerita rakyat, misalnya setan apa. Kalau ini saya belum pernah dengar soalnya kenapa badut gendong bisa jadi setan. Tahu nggak kenapa? Idenya Iya, kenapa harus badut gendong idenya gitu ya? kenapa badut gendong? Kemarin Charles ngomong. Idenya kenapa harus badut gendong sebetulnya karena kalau tidak salah waktu itu Pak Charles ke Solo dan dia melihat sosok badut gendong ini di jalanan dan ini menjadi ide ya. untuk membuat film badut gendong ini. Dan kenapa badut gendong? Karena dia ngomongin tentang dua entitas yang mau menjadi satu. Iya, Dan itu tentang love-nya, sebenarnya percintaan di situ gitu. Dua entitas yang menjadi satu. Berarti sebenarnya titik beratnya sebenarnya lebih drama tadi lah ya. Drama tadi. Tragic lebih- romance lah emang. Iya, romen, tragis. Ya kebetulan aja dia sebagai itu ya. Iya. badut Sosoknya. gendong, sosok badut ya. Iya. Sorry. Mbak Clara sama Mbak D udah pernah main bareng belum? Ini Film. pertama Belum, kali pertama kita di kali sini. ya? Heeh. Ada ini nggak? Maksudnya ada hal-hal yang seru bisa ceritain nggak? Apa misalnya, apa nih tiba-tiba mungkin lagi ketemu setan beneran atau tiba-tiba kepentok mobil? Enggak sih, untung enggak Kayaknya ada. lebih dia nih, karena kan dia menjadi badut gendongnya kan. Iya. Kalau aku mungkin lebih kalau kejadian-kejadian horor waktu syuting sih nggak ada ya untungnya. Tapi mungkin lebih ke aku takut dengan wujud si badut gendong itu sendiri sih. Oh gitu. Which muka dia sebenarnya. Iya. jadi dia karakter dia sendiri takut gitu ya. Dia tuh Aku muka dia takut sendiri. melihat diriku sendiri. Tapi apa namanya? Kayaknya nggak terlalu menyeramkan juga sih sebenarnya ya. Iya sih. Sebenarnya mungkin karena belum dimunculin aja kali ya. Nanti mungkin kalau di film mungkin. Tapi kan emang dibuat vibes-nya itu mengerikan. Iya. Mengerikan. Kalau dibilang menakutkan banget mungkin nggak segitunya, tapi mengerikannya karena kalau kita lihat dari backgroundnya ya itu kan tragis banget banget gimana ya itu dia bisa menjadi sosok ada badut gendong pengeroyokan, ini. brutal gitu ya. Itu yang Pembunuhan, sebenarnya apa yang segala macem. tragis, tragiknya di situ ya. Mungkin yang unik di sini ini sih Mas, gimana Martino Leo juga bisa memainkan badut gendong itu karena Iya. itu benar-benar dia yang menggendong badutnya dan banyak banget adegan dia lari-larian. Oh gitu. Dalam kondisi dia tidur. Gimana? Dalam kondisi dia merem. Dia Oh, merem. Merem. Jadi Sambil kayak berlari. dia menggerakkan badut itu, tapi dia harus kondisinya kayak merem, tapi dia lari. Oh gitu Atau ya. kebalikannya, yang Iya, harusnya, iya. jadi dia boneka, tapi ada orang yang harus gendong dia. Gitu. Jadi ini menurut aku juga menjadi menarik dan pengalaman yang Menantang. buat si Martino Iya. Leo sih sebenarnya. Oh, berarti memang ada masing-masing karakter tuh ada yang ininya ya, maksudnya yang menantangnya ya, Iya, punya challengingnya gitu. Kalau dari karakter Mbak Clara sendiri ada nggak? Kalau aku itu sih gimana caranya membangun kompleksitas di situ aja untuk menjadi lawyer yang menjalankan tugas perusahaan sama panggilan moral dia. Panggilan Kenapa moral. menjadi lawyer sesungguhnya gitu dan dibentrokan dengan kondisi nyata Iya, yang iya. seperti itu gitu, mau membela masyarakat Iya, yang di betul, sana betul. atau mau membantu perusahaan yang memang dia di-hire untuk itu gitu. Ya berarti memang ya sebenarnya sih kalau dari dengar cerita tadi itu agak bersentuhan dengan kisah di dunia ini di Indonesia ini sebenarnya begitu ya, Iya, tentang iya. perebutan ini, tentang ketidakadilan sebenarnya, tentang ya semoga inilah ya kita menjadi sesuatu yang bikin kita penasaran. Iya. By the way syutingnya di mana ya? Dengar ceritanya tuh kan latarnya Kamboja tapi kok seperti apa tuh? Kamboja di Wonosobo. Kamboja, Wonosobo, Jawa maksudnya, Banyuwangi ya. sama Banyuwangi. Bondowoso. Bondowoso. Itu berarti memang di syuting di pedesaan ya? Iya di hutan-hutan. Hutan-hutan. Kita ya? mau nyari perkebunan tebunya, soalnya kan emang ada upacara mantan tebu di sini mantan kan, tebu ya. gitu. Ya, saya lihat Dia sih emang ini nyari ada lahan yang- tebu ya. Itu berarti benar-benar ceritanya tentang lahan tuh tentang di daerah perkebunan tebu. Iya. Langsung ya. gitu. Seberapa sulit Mbak syuting di tempat ini? Boleh ceritain nggak? Seberapa sulit di perkebunan, tengah hutan gitu? Kalau aku mungkin lebih ke cuaca ya. Iya, cuacanya, karena kan itu kan emang lapangan yang luas banget, terus tebunya juga Panas. tinggi-tinggi. Jadi secara visual memang Indah. susah banget jangkauannya untuk melihat ke depan karena itu tinggi banget semuanya gitu. Dan kalau dari sisi pengambilan gambar, Pak Charles sempat bilang
akhirnya dia harus set up kamera tuh jauh-jauh banget karena kan harus view-nya tuh dapat Iya. Harus dapat yang ujung ke ujung lapangan tebu gitu. Terus jadi di setupnya tuh bener dari ujung ke ujung tuh kameranya gitu. Terus di mana kita juga punya tempat peristirahatan yang harus jauh dari lokasi itu. Gitu. Harus masuk ke pelosok-pelosoknya si perkebunan tebu itu gitu. Dengan belum lagi kamar mandinya juga kamar mandi portable. Kamar tebu pasti nggak ada kamar mandi. Iya, portable jadi di bawah. Iya. Jadi mungkin tantangannya itu kita benar-benar harus adaptasi dengan lingkungan yang seperti itu, cuaca yang seperti itu. Dan ada satu adegan pembuka pas dilihat di trailer ada upacara manten tebu itu. Iya benar. Itu satu adegan yang diambil 2-3 harian. Kenapa? Karena harus mengundang 100 sampai 200-an orang. Iya, 200 orang. 200-an orang. Dengan kru Gitu. total 500-an. Rame dong. Seramai itu gitu. Kayak nonton dengan konser. segitu tantangannya. Iya. Jadi dengan medan yang cukup berat itu Iya. sih yang menantang. Ya berarti effortnya cukup besar lah ya, Iya. terutama untuk ya nggak semua case lah ya, maksudnya nggak pemain utamanya, figurannya juga. Kalau kata case-nya Pak gitu Carlos ya. ini film over budget. Over budget jadinya karena benar-benar diproduksi dan Iya. post productionnya diedit lagi, di CGI lagi, pakai art yang bagus semuanya, jadi benar-benar maksimal sih. Ya Film over jadinya. kalau mau menjadi apa istilahnya ada hubungannya sama universe film sebelumnya Kodrat harus ini Mbak, menurut saya sih harus Totalitas sebanding ya, gitu kan, iya. karena kan Iya. Kodrat itu kan digadang-gadang sebagai Konstantinnya Indonesia gitu Iya, ya. iya. Kalau sampai nggak sebanding kan ngerti Iya. nggak enak dibilang universe ya. Tapi harapannya Mbak Dai sama Mbak Clara sendiri untuk film ini seberapa besar agar masyarakat Indonesia gitu ya nonton itu, maksudnya apa sih nilai jualnya sebenarnya gitu, dan harapannya apa nih biar teman-teman yang penonton film horor, kan berarti kan nggak film horor dong, ada horornya juga, ada drama, Iya. atau penonton yang pengen suka drama tragedi, seperti apa Mbak kira-kira Mbak? Kalau aku pribadi sih ya harapanku pasti besar ya untuk supaya film ini bisa dikenal di masyarakat, karena menurut aku pribadi film ini bukan hanya menceritakan tentang horor aja, tapi poin yang paling penting menurut aku bagaimana banyaknya nilai-nilai kemanusiaan yang ditekankan di dalam film ini sih. Ya. Kalau dari aku ya udah pasti ya besar juga ya. Kenapa? Iya. Bukan karena kita di dalam ini doang, di proyek ini aja, tapi besar untuk perfilman Indonesia juga ya. Semoga film ini juga semakin mengangkat perfilman Indonesia gitu. Apalagi dengan persiapan yang segini maksimalnya. Iya. Yang pasti kita memang mau industri kita semakin maju. Betul. Dan kita kan buat film emang hanya untuk mengentertain penonton gitu iya. ya. Yang pasti semoga ini kena ke semua penonton gitu, ke semua penonton, diterima dengan baik, pesan yang mau disampaikan memang dapat gitu. Iya. Dan nilai jualnya sendiri ya kurang lebih tadi udah sempet kita banyak share juga ya, bahwa ini bukan cuma satu proyek yang dipikirkan sebentar, tapi ini ada jangka panjang. jangka panjang karena blueprintnya tuh udah sebesar itu gitu, dari Kodrat 1, 2 ke Badut Gendong 1, bahkan nanti mau ada kedua gitu ada bahkan mau ada sequel, Badut prequel. Gendong kedua gitu, karena dimana ntar mungkin Kodrat itu akan cross universe di kedua. Jadi memang well planned sekali, sangat jangka panjang sekali proyek ini. Jadi ya kita membutuhkan banyak dukungan ya agar bisa mencapai titik situ gitu. Oke penonton, jangan lupa ya jangan menonton ya. Filmnya sih seru loh ini, kalau dengar ceritanya, lihat trailernya juga. Apalagi ada kaitannya dengan ini ya, Kodrat dan lain-lain. Karena ya pasti kalau Mbak tadi cerita ada kaitannya, pasti ekspektasinya gede. Iya. Pasti itu, pasti begitu. Saya sendiri kan karena menonton film-film sebelumnya. Iya. Dan saya jarang-jarang nonton film yang tema-tema horor segala macam, yang kalau nggak yang benar-benar dibicarakan gitu, Iya, maksudnya iya, kayak iya, horor. iya. Jadi ekspektasinya gede nih. Iya. Jadi semoga aja. Semoga ikut membicarakan ya, jadi akhirnya masih semakin besar ya. Iya, harus. Word of mouth harus lebih gede. Betul. Oke, oh ya sebelumnya Mbak Clara, kira-kira nanti nih, misalkan ada kelanjutannya itu, misalkan ada Badut Gendong 2 gitu, kira-kira seperti apa tuh Mbak ceritanya nanti? Kira-kira seperti apa? Belum Pastinya tahu ya. akan makin seru, Makin seru. Dan pastinya udah pasti adanya kehadiran Kodrat karena Oh kan iya, dia akan betul. cross universe di Badut Gendong kedua gitu. Yang paling banyak kerjaannya nanti
Vino berarti. Dan Badut Gendong ya gitu. Badut Gendong ya, Iya, benar. Badut Gendong dan setannya juga dikumpulin nanti ya, inget ya. Kalau universe tuh biasanya film-film sebelumnya akan diceritain lagi segala macam gitu ya. Kalau universe kan harus begitu ya. Oke, sekarang terakhir nih Mbak. Kenapa sih harus film horor gitu kalau untuk ininya pemancingnya biasa untuk film-film universe ini? Mungkin karena kebetulan ini satu universe sama Kodrat dan Kodrat sendiri itu juga memang udah tentang film horor, Horor, iya, setan gitu sih ya. dia yang Jadi kan kita nggak mungkin membuat dunia tiba-tiba Dunia lain. komedi Iya, kan. iya. Kayaknya si Kodrat nggak bisa cross universe juga. Iya, Jadi iya, untuk iya. menyambung satu universe yang besar ini memang harus ada linear. unsur horornya gitu. Tapi memang Iya, iya, iya. berbeda aja kalau Kodrat itu memang lebih ke spiritual. Iya, iya. Kalau kata Pak Charles, kalau Badut Gendong ini memang harus kebalikannya. Kita lebih ngomongin tentang konsep budaya, konsep sistem dan tetap berbau horor dan lebih klinik, jadi lebih mistis di sini dibandingin sebelumnya yang percaya banget sama agama dan semuanya harus kebalikan. Ini unsur budayanya lebih kental. Budayanya lebih kental dibandingin Kodrat. I see. Kurang lebih sih itu. Oke, semoga ini ya. Kalau dengan ceritanya, pokoknya intinya saya sih tertarik banget nontonnya. Jangan lupa diundang kita ya Mbak ya, tanggal 7 ya. iya pasti dong, ya. datang dong. Teman-teman juga nih ya, datang ya. 22 22 Mei. itu tayang perdana di bioskop. Jangan lupa nih datang nih teman-teman. Oke Mbak Dainta, Mbak Clara, terima kasih sudah datang. Kalau dari ceritanya tentang film Badut Gendong tadi sangat menarik, menurut pribadi ya. Tapi saya rasa penonton juga harus nonton karena kan bukan cerita tentang nakut-nakutin doang, bukan jump scare. Oh, jump scare, tapi ada cerita drama juga tentang kehidupan, tentang ketidakadilan gitu ya. Terima kasih sudah datang. Saya doakan semoga filmnya sukses. Amin. Sehingga universe-nya juga makin membesar. Amin. Juga ada karakter setannya dan Mbak Claranya pengacara mungkin bisa nyemplung juga, mungkin membela siapa lagi Bisa mungkin nanti jadi. gitu ya. Ya, itu bocoran tuh. Ya kan? Bisa jadi. Bisa jadi ya, semoga sukses. Terima kasih sudah datang. Amin. Jangan lupa nonton film Badut Gendong tayang perdana 27 Mei 2026 di bioskop kesayangan kalian. Oke, see you. Aduh. Karena ini nyata.